Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reja Kamil Alpanda dari kelas A Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Saya akan mempresentasikan tentang kasus Buniani. Anggaran itu Buniani, kasus Buniani beririsan dengan kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok. Buniani mengunggah cuplikan video pernyataan Ahok di Pulau Pramuka yang kontroversial. Pada Oktober 2016, dalam video itu Ahok menyinyir surat Al-Maidah ayat 51. Kronologi 6 Oktober 2016, Buniani mengunggah cuplikan video pernyataan Ahok saat bertugas selaku Gubernur DKI Jakarta di Kepulauan Seribu. Dalam video itu, Ahok menyitir surat Al-Maidah ayat 51. Cuplikan video Ahok yang diunggah Buniani menjadi viral di media sosial. Postingan itu dia berjudul penistaan terhadap agama. 7 Oktober 2016, kelompok relawan Kotak Aja Komunitas Muda Ahok Jarot melaporkan Buniani terkait postingan video yang menampilkan pernyataan Ahok. Postingan yang viral di media sosial itu disebut telah diakali untuk tidak ditayangkan secara utuh dan berpotensi memprovokasi masyarakat. 10 Oktober 2016, Buniani melaporkan balik komunitas advokat pendukung Ahok Jarot. Buniani merasa tidak pernah mengedit video Ahok terkait dengan penistaan agama. Buniani melaporkan balik relawan Ahok dengan didampingi 20 anggota Himpunan Advokat Muda Indonesia. Buniani melaporkan balik relawan Kotak Aja karena merasa difitnah dan dihalang-halangi dalam hal kebebasan berpendapat. 14 Oktober 2016, video yang diunggah Buniani dijadikan sebagai rujukan aksi ratusan orang dari Front Pembela Islam Masa FPI berdemonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta. Dalam berbagai orasi dan spanduk yang mereka bawa, para pendemo meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ditangkap. 1 November 2016, terhitung sejak video Ahok diunggah hingga memasuki bulan November, polisi mencatat setidaknya ada 11 laporan terkait kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor Ahok. Dari 11 laporan itu, ada yang dilaporkan di Palu, Palembang, Polda Metro Jaya, dan juga Barreskrim Polri. 4 November 2016, demonstrasi besar terjadi pada 4 November areal di lingkaran Istana Merdeka dan Silang Monas karena lautan massa berpakaian serba putih. Pemerintah turun tangan memproses tuntutan agar proses hukum terhadap Ahok dijalankan. Ketika petang diganti malam, demonstrasi berujung ricuh. Suasana di dalam Merdeka berat mencekam. Peserta aksi bertindak anarkis akibat provokasi sejumlah wilayah jaringan Jakarta Utara merasa bentrok dengan aparat pengamanan. 16 November 2016, polisi menetapkan Ahok sebagai tersangka meski tidak disimpulkan dengan suara bulat hasil gelar perkara. 23 November 2016, Buniani untuk pertama kalinya diperiksa sebagai pelapor atas laporan Kotak Aja terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Buniani memenuhi panggilan polisi pada siang hari dan menjalani pemeriksaan intensif di Polda Metro Jaya. 5 Desember 2016, tak terima dirinya menjadi tersangka, Buniani mengajukan gugatan pra-peradilan. Dia merasa kriminalisasi atas status tersangkanya dalam kasus dugaan penyebaran informasi yang mengandung rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan syarat sebagai pasal 8 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 13 Desember 2016, sidang perdana peradilan dipimpin oleh Hakim Tunggal Setiono yang digelar pada Selasa 13 Desember 2016. Agenda sidang ini merupakan pembacaan surat permohonan pra-peradilan. 21 Desember 2016, Hakim Tunggal Setiono menolak permohonan peradilan yang diajukan Buniani. Penetapan tersangka oleh polisi telah dinilai telah sah dan sesuai prosedur. 6 April 2017, pihak Kejaksaan penyataan berkas perkara Buniani lengkap atau P21. Penyidik Polda Metro Jaya pun langsung melakukan pelimpahan barang bukti dan Buniani sebagai tersangka Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. 10 April 2017, Buniani, tersangka kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dilimpahkan tahap 2 Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
Namun karena alasan esensi proses tahap Buniani dilakukan Kejaksaan Negeri Depok sebelum diserahkan kepada Kejari Depok, Buniani melakukan pemeriksaan kesehatan di Mapolda Metro Jaya. 8 Mei 2017, sidang kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan tersangka Buniani akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Lokasi sidang dipindah dari PN Depok. Sudah ada putusan dari MA melakukan sidang Buniani nanti di PN Bandung. 13 Juni 2017, Pengadilan Negeri Bandung menggelar sidang perdana kasus pelanggaran UU ITE dengan terdakwa Buniani. Dalam dakwaan jaksa, Buniani dinyatakan melanggar pasal 28 ayat 2 UU ITE. Ia dianggap telah menyebarkan kebencian melalui cuplikan rekaman pidato Ahok yang disebarkan lewat media sosial. 20 Juni 2017, Buniani lalu menyampaikan 9 poin eksepsi. Salah satu poin yang disampaikan adalah pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang sudah berkekuatan hukum tetap. Maka demi tegaknya hukum, mohon dikiranya majelis hakim memutuskan untuk menerima dan mengabulkan eksepsi dan membatalkan surat dakwaan JPU. 11 Juli 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menolak eksepsi yang diajukan Buniani terhadap dakwaan jaksa dalam perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sidang perkara itu pun dilanjutkan. 12 September 2017, Yusril Iza Mahendra dihadirkan sebagai ahli dalam sidang lanjutan kasus dugaan pelanggaran hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan terdakwa Buniani. Yusril menegaskan posisinya netral terkait kasus itu. 3 Oktober 2017, hingga akhirnya Buniani dituntut oleh jaksa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda 100 juta, subsidi 3 bulan kurungan. Jaksa menilai Buniani terbukti bersalah atas kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 17 Oktober 2017, Buniani merasa keberatan atas tuntutan 2 tahun penjara dan denda 100 juta, subsidi 3 bulan kurungan. Buniani melalui pengacaranya telah membacakan nota pembelaan atau pledoi atas perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjeratnya. Buni berhadap majelis hakim mengabulkan pledoi dan membebaskan dirinya. 14 November 2017, Majelis Hakim menyatakan Buniani terbukti bersalah melakukan tindak pidana terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Buniani divonis hukuman pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Menyatakan terdakwa Buniani terbukti bersalah melakukan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan robinsi, merusak, menghilangkan, menyembunyikan informasi elektronik dan dokumen elektronik memiliki lain atau publik. Ucap Ketua Majelis Hakim Muhammad Safrul dalam sidang di Gedung Arsip. 20 November 2017, Buniani mengajukan banding atas putusan 1 tahun 6 bulan. Kasus pelanggaran UU ITE terkait postingan video pidato Ahok. Banding ajukan karena Buni merasa menjadi korban kriminalisasi. Buniani melawan putusan hakim yang menjatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Buniani dan tim pengacara mengajukan banding. Kita akan banding, ujar pengacara Buniani, Aldwin Rahadian. 20 Mei 2018, Pengadilan Tinggi Bandung menolak permohonan banding Buniani. Putusan itu diketuk oleh Ketua Majelis Mutadi Rifai dengan anggota Ahmad Sobari dan Heri Supriyono. Buniani kemudian bergerak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. 20 Juli 2018, Buniani mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atau MA berdasarkan informasi perkara dilansir website BA Senin. Perkara Buniani mengantongi nomor 1712 KPID 2018. Perkara tersebut masuk sejak 20 Juli 2018 dengan nomor surat pengantar W11.U1.2226 HN0202 IV 2018. 22 November 2018, Mahkamah Agung menolak kasasi Buniani. Perkara nomor 1712 KPID SUS 2018 diadili oleh Ketua Majelis Sri
Wahyuni dengan anggota MD Pasar Ibu dan Edi Army. 26 November 2018, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Buniani dan jaksa. Alhasil Buniani tetap dihukum 18 bulan penjara. 1 Februari 2019, Kejari Depok melakukan pemanggilan eksekusi kepada Buniani untuk menjalani hukuman penjara. Buniani memenuhi panggilan itu malam hari sekitar pukul 19:27 waktu Indonesia Barat. Dia dibawa ke lapas Gunung Sindur, Jawa Barat untuk menjalani penahanan selama 18 bulan. Definisi UIT. UIT mengartikan transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau data media elektronik lainnya. Definisi yang sama juga ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Dasar hukum pasal UIT Pasal 32 UIT selengkapnya berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Pasal 28 ayat 2 UUT berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Terima kasih presentasi saya tentang kasus UIT Buniani. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.